sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Orang tuanya. Iya. Tuanya Pak. Ayah saya ini pertama ini tante dari bagian Bapeda. Oh, iya. Terus ini ada bagiannya dari Kak Riko. Ini Kak Anti dari bagian redaksi Mizannya. Ada Mizan. Iya, iya. Bisa. Ya, buat filmnya Andre Hirata tuh bisa. Iya, Bapak ada bahan seperti itu, Pak. Iya. Sekarang baru mau keluar filmnya Pak Hadis kan, Satu Dahan, Oh, 10 April ini. buat kampanye itu. Kan setelah pemilu, kita 9 pemilu tuh. Kan untuk pilpres. Boleh kan, Pak? Kita mau mulai? Ya. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih udah dikasih waktu disempetin untuk bertemu dengan Bapak. Saya senang banget. Terus tujuan saya kesini untuk wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu nanti mau saya tulis lagi ke cerita baru. Terus saya kelas 2 SMA di SMA Negeri 44 Jakarta di kelas 11 IPS 1. Udah hebat ya, tulis. Saya nulis dari ini Pak, dari kelas 2 SD. Umur 7 tahun. Saya baca udah banyak banget ya, ada yang bestseller berapa Iya. segala macam. Jadi pertamanya kan saya suka baca dulu Pak, awalnya baca dari yang seri untuk anak-anak itu kan namanya Kecil-Kecil Punya Karya. Terus saya coba bikin cerita-cerita pendek, terus itu dikirim ke Darmizan. Terus dapat kabar dari penerbit sekitar 2 minggu kumpulan cerpennya mau diterbitin. Terus setelah itu buku kedua saya yang gelas ini yang gelas pertamanya Pak. Very good. Iya. Itu termasuk 4 buku di kategori Pimberi Club yang pertama. Terus setelah ini ditulisnya waktu saya SMP kelas 1. Terus yang buku ketiganya itu Chicago Twins di kategori Pimberi Club juga. Itu Shopping Berry Club itu apa tuh? Jadi kami Dibuat bikin. dari Mizan, kalau bedanya kan penerbit lain buku anak, tapi banyak yang penulisnya justru orang dewasa gitu Pak. Kalau kami sejak 2003 bikin ada yang namanya Kecil-Kecil Punya Karya itu, dia juga penerbitnya dulu mulai dari situ. Anak usia dari 6 tahun yang suka menulis kami terbitkan, jadi bahasanya nggak kami edit gitu, jadi memang bahasa anak-anak kan lebih mudah membacanya gitu. Terus kategorinya itu hanya sampai 12 tahun, mulai dari 13 tahun kami namakannya Pimberi Club ini. Ini usianya Dinda nih, SMA yang ABG gitu. Ada Pimberi, baru setelah itu ada lini dewasanya Mizan yang bisa kita lihat gitu. Bagus ya, bisa kepikir gitu ya. Iya, loh. Jadi Dinda ini salah satu udah banyak ada berapa buku ya Din ya? Yang aku sendiri ada 5. Terus yang kompilasi sama penulis-penulis lain kalau dijumlah udah sekitar 12. Produktif ya. Mau bertanya soal materi ini ya? Pertama pandangan Bapak tentang pergaulan remaja di Jakarta itu seperti apa? Kembali remaja. Tergantung dari strata sosial di mana.
Itu yang saya pikir Anda mau nulis dari mana gitu. Kita punya remaja bisa kayak seperti ambil contoh yang kayak Johar Baru, itu menarik tuh kalau mau survei untuk nulis. Itu 1 meter persegi itu ditinggalin 17 orang. Nah kita bisa kebayang nggak kalau remaja yang harus tinggal ganti-ganti shift tidur, bagaimana bisa belajar. Maksudnya ini kelasnya kelas yang mana? Nah kalau kelas yang menengah atas saya kira semua sama lah. Dari kelas menengah kita tahu. Yang kesulitan paling besar itu ketika orang harus tinggal di tempat yang 1 meter persegi bagi 17 orang gitu. Itu ganti shift tidurnya. Ya kadang-kadang anak-anak itu bisa nakal, bisa diusir keluar. Ya mama ibunya lagi pengen ngomong sesuatu yang lebih intim segala macam, anaknya disuruh keluar, bisa berantem. Nah terus kakek neneknya pun nggak bisa istirahat karena siang panas kan. Begitu malam ketika dia mau tidur lebih dingin, penuh. Satu rumah itu jadi masalah. Itu kalau dibagi gitu ya. Jadi prinsip itu untuk rumah udah ganti shift tidurnya. Nah itu kita lagi berpikir solusi kita udah ketemu selain beda kampung ngomong deret, anak-anak ini nanti sekolah Muhammad Husni Tamrin kami kan dia SMA negeri unggulan itu Manuel MTH MHT itu kayak pesantren dulu sekolah itu, kos-kosan semua di situ. Nah selama ini dites orang yang mampu yang sekolah di situ pakai tes IQ. Tahun ini saya nggak mau lagi pakai tes IQ. Sekolah yang seperti itu harus kita untukkan asal dia tidak idiot lah, bisa ikutin. Anak-anak ini yang harus dikasih kesempatan tinggal di sini. Bayangkan kamar tidurnya lebih besar luas daripada seluruh rumahnya. Nah itu yang kita mau. Nah menurut saya yang paling persoalan itu remaja di situ. Remaja-remaja yang remaja kan kita mulai ngerti kan. Orang paling mengerikan kan ketika orang mulai frustrasi, mulai berpikir saya nggak mungkin sekolah, orang tua saya juga gitu, modal juga nggak ada. Nah ini yang akan menyebabkan kerawanan sosial. Nah kalau kelas menengah segala macam sih lebih cenderung sekolah dan orang tua lah. Udah. Kalau bilang gangguan ada pengaruh TV, pengaruh teman, ada narkoba, ada apa itu relatif. Kita katakan lebih gampang lah. Kalau orang biasa tuh anak broken home ada masalah kalau itu. Kurang perhatian. Kalau orang tua yang kelas menengah, dia bisa lihat dong perubahan anaknya, teman bergaulnya siapa. Jadi kalau yang sempit begini, orang tua yang harus nggak gimana mikirin anak. Dia bisa sesuap nasi, bisa tinggal enak aja baik gitu. Nah itu yang menurut saya kondisi ini yang bahaya. Cuma kalau remaja pergaulan bebas, dari zaman saya juga udah zaman di kampung semua ya udah bebas. Itu tergantung. Tapi zaman teknologi itu tinggi kan. Nah, hampir semua sama. Kalau malas baca, iya. Malas nulis, iya. Hampir semua sama. Orang lebih cepat ngetik BlackBerry daripada nulis tangan. Semua udah pakai. Ya, saya aja korban waktu kecil, istilahnya tulisan saya jelek sekali. Karena waktu teman-teman saya belajar nulis, saya nggak pernah belajar nulis. Saya udah bisa ngetik 10 jari waktu SD. Di SD itu saya udah ngetik 10 jari. Jadi saya lebih suka ngetik. Karena udah, padahal yang bagus kan bapak saya suka kalau coba-coba tulisan di. Nah, saya anak-anak saya kan belajar nulis kan, dia harus belajar nulisnya benar. Kalau sekolah kan kita kan enggak. Ya gimana sih kalau jadi orang di kampung cukup ada gitu, terus guru juga nggak terlalu maksain gitu kan. Jadi jarang nulisnya gitu. Ide-ide bisa kita tulis tapi bukan kita tulis tangan yang rapi. Dan kan anak saya 3 ini rapi banget tulis. Tadi rapi. Jangan sampai nanti. Tapi kelemahannya dia juga belum gitu lancar 10 jari. Kalau saya jadi ya anak-anak remaja saya pikir ya itu tadi selama ada pendidikan yang baik ya awasi orang tua yang baik ya. Yang baru saya bilang sama bisa dewan masjid apa kayak di Bandung kan bagus dewan kamil itu dia dorong orang untuk wifi gratis di masjid-masjid tapi dapat passwordnya kalau ada udah sholat gitu. Nah itu juga penting karena sekarang nggak bisa hindari lagi pergaulan informasi dengan teknologi yang luar biasa. Sekarang kita kan jejelin berita segala macam gitu banyak kan. Saya kira anak-anak sekarang juga udah jarang sekali mau nonton TV habisin waktu.
nonton film kekerasan teman atau main game apa itu dari ini udah berubah. Orang bisa berkutat di main game segala macam. Karena Jakarta juga nggak punya tempat terbuka untuk bermain kan. Main sepeda juga takut ditabrak, jalan kaki juga tidak takut. Jadi orang tua yang tinggal sepeda, malah anak-anak tuh lebih sering jangan keluar rumah gitu loh. Karena keluar rumah itu menakutkan kan. Mau di komplek perumahan juga, pengennya taman dikit juga kadang-kadang juga nggak boleh keluar, taman dari orang. Jadi lebih baik orang tua sekarang jadi berubah gitu nggak. Kok anak di rumah main itu asli itu rasanya itu dia lebih tenang gitu. Padahal sih anak kan mesti digerakin motoriknya juga, dia mesti keluar main apa gitu kan. Nah itu yang kalau kalian mendengar ya itu. Tapi yang lebih gawat lagi remaja kita, ini ada hubungan pendidikan 40% umur 16 sampai 18 ini pas lepas remaja ini antara tanggung masih remaja sebelum 16-18 ini SMA remaja 16-18 itu 40% itu drop out. Iya, nggak sekolah. Nah kenapa? Karena SMA negeri kita juga sedikit, yang banyak kan swasta. Nah sekarang jadi masalah ketika ekonomi, kalau kita gunakan survei kebutuhan hidup layak, nah ini ada hubungan gitu loh. Kebutuhan hidup layak di Jakarta ini kira-kira 2 juta sebulan, lajang tanpa pasangan, tanpa anak, tanpa orang tua. Karena orang tua kita di Jakarta juga nggak ada pensiun kan. Berarti kalau seorang buruh dia harus menanggung semua tuh. Padahal kebutuhan hidup seorang lajang itu 2 juta. Lalu pemerintah menggunakan standar 2.500 kalori per hari untuk mengukur miskinnya orang. Kalau kamu nggak memenuhi 2.500 kalori, berarti kamu miskin. Nah 2.500 kalori kalau kita hitung ke uang, itu hanya 385.000. Dia masuk akal nggak ketika kita mengatakan orang berpenghasilan 500.000 sudah tidak miskin, di atas garis miskin. Nah lalu PBB menggunakan standar $2 untuk negara-negara berkembang. Kalau kamu berpenghasilan di atas $2, kira-kira 24.000 lah sekarang, itu kamu tidak miskin. Berarti kalau kali 30, kira-kira kamu 700-an ribu di Jakarta saja tidak miskin. Nah, saya bilang sama Wapres, saya lebih cenderung gunakan kebutuhan hidup layak. Itu pun masih tidak betul, karena lajang. Tapi itu 2 juta, harusnya. Tahun ini saya lagi minta BPS survei. Saya nggak mau cuma kerawanan sosial, tahun lalu saya minta kerawanan sosial. Saya punya peta kerawanan sosial 10 kelurahan. Saya udah punya. Nah, sekarang saya minta dia survei lagi tahun ini. Dia minta sama Bapak dan BPS kerjasama. Saya mau kebutuhan hidup layak. Di kelurahan mana yang orang tidak layak hidup. Itu saya yakin kalau disurvei bisa 60% warga DKI itu hidup di bawah kebutuhan hidup layak. Nah sehingga orang-orang inilah yang mengakibatkan ada yang merasa penting sekolahnya 40% tidak sekolah itu kenapa? Sekolah-sekolah negeri kita dites pakai NEM. Anak yang makan minumnya baik, yang ada kursus, yang orang tuanya terdidik, diadu sama orang tua yang tidak jelas, yang tinggal di rumah yang petaknya nggak jelas, makan nggak jelas, tidak ada les, bisa menang nggak? Secara logika, ada satu dari 1 juta, ada yang dari memang dari langit sana kasih dia kehebatan ya. Tapi secara logika manusia, dia tidak mungkin bertanding melawan anak yang cukup gizi tadi. Nah ini remaja-remaja ini yang frustrasi sebenarnya. Udah tidak bisa tes di negeri terdekat di sekolahnya, dia terpaksa melamar ke sekolah yang jauh. Sekolah yang jauh juga yayasan-yayasan yang mahal nggak mungkin masuk, nggak mungkin masuk Al-Azhar atau SMAK atau SPA, nggak mungkin lah itu. Pasti sekolah-sekolah yayasan yang hanya 200 km, TK, SD, SMP, SMA semua yang gedungnya udah nggak jelas, tangganya nggak jelas semua itu. Dan itu pun murah, gurunya pun digaji dengan sangat murah. Murah, mampu bayar gaji, mampu guru berseramat di sana. Dia pergi transportnya jauh, sanggup nggak dia bayar transport? Sanggup nggak dia beli makanan jajan? Ini harus suka numpang di truk-truk nih, hemat ongkos, main kemana-mana. Karena di situasi bahasanya kita rubah, harus sudah jatah 45%. Kita lagi mau tingkatkan lagi bila perlu.
Sekolah negeri disiapkan untuk orang-orang yang menolong yang tidak mampu. Kalau kamu mampu, ya silakan. Yang sekarang terjadi apa? Kelas menengah di Jakarta, sekolah mahal, pelit atau nggak sanggup. Bukan prioritas, beli mobil, beli rumah lebih prioritas. Dia nggak mau habisin uang untuk anak sekolah. Sekolah negeri, dia juga merasa ini mutunya jelek nih. Memang mutunya jelek di Jakarta. Karena 2/3 dari guru-guru di DKI yang 30.000 lebih itu tidak lulus angka 50 di tes, mati ya DKI. Tes. Hanya 1/3 yang lolos. Dia 1/3 kalau lolos dari 40, gila nggak nilainya? Jadi 40 1/3, jadi kalau pasang 50 2/3, yang di atas 60 hanya 1/3. Dan mereka digaji paling kecil 10 juta per bulan, guru-guru kita. Hampir 7 triliun kita gaji. Nah ini juga akhirnya terjadi apa di sekolah? Komite sekolah, orang-orang tua kelas menengah yang mampu ini tahu nih gurunya memble nih. Gimana caranya? Bayar, kumpulin duit, bayar guru-guru dari luar les. Di luar jam sekolah, nggak mau dong, waktu itu kesita. Udah, ini guru kamu gak usah ngajar deh, ini yang ngajar. Ini keenakan nggak masuk, terima gaji itu, sebetulnya ngajar. Kongkang-kongkang aja, guru-guru model begini. Lalu ini boleh gawat lagi nih, beli kumpulin duit, bayar les, kan kalau yang mampu kan lumayan. Terus yang nggak mampu gimana? Ada yang diusir, nggak boleh masuk, gila nggak? Karena kamu nggak mau bayar. Nah ini terjadi, oknum komite sekolah membajak sekolah negeri jadi sekolah dia. Nah ini remaja kita kejepit di tengah seperti ini, dia pendidikan seperti ini. Nah ini kita mau rubah, karena kami yakin paling penting itu adalah soal pendidikan. Kalau kesehatan udah nggak masalah, kita masih dorong anak-anak ini untuk cek kesehatan, terutama gigi. Karena remaja mulai gigi rusak. Nah kita dorong ini untuk ke puskesmas. Tapi puskesmas waktunya juga jam sekolah. Nah ini harusnya mereka turun ke lapangan. Puskesmas dipaksa 24 jam bila perlu. Untuk gigi juga. Sabtu Minggu juga harus. Nah, tapi orang tua juga nggak sadar mesti dorong anaknya perbaiki gigi. Banyak anak remaja kita giginya rusak. Begitu dia udah menikah, hancur langsung. Karena dia nggak awasin. Nah, orang tua juga nggak ngerti. Itu soal pendidikan kan. Nggak semua orang ngerti. Yang lain kalau saya orang Bangka Belitung, Palembang yang repot. Kalau dia anak giginya yang akhirnya rusak. Dan kita, tapi ada juga yang bagus. Ibu saya bagus giginya, om saya bagus, ya kerjanya dengan baik. Nah jadi kalau cerita kondisi kehidupan remaja di DKI ya seperti itu. Yang nikmatin ke mall itu cuma 10-20%. Yang remaja yang bisa dapat semua pakai dasi, pakai baju itu. Karena anak saya aja nggak tahu susah, mereka harus disuruh kerja sosial. Baru dia ngerti, kita dorong, baru dia ngerti susahnya orang. Nah, saya waktu saya kecil juga gitu, bapak saya pasti kasih lihat tuh anak-anak yang keluar dari sekolah, kamu lihat tuh, berapa banyak yang keluar, mereka mau taruh di mana. Perusahaan kita nggak nambah-nambah, yang lulus sekolah nambah gitu banyak. Nah, kita siapkan nih, nanti remaja-remaja ini tahun 2025 itu menjadi yang disebut bonus demografi. Jadi seluruh dunia, semua bangsa itu akan ngalamin satu kali bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Ketika angkatan kerja itu jumlahnya lebih banyak daripada yang pensiun maupun yang belum kerja. Nah, jadi kita masih punya 10 tahun ini. Kalau mulai dari 2015 kita siapkan sampai ke 225. Nah kalau 225 kita bisa manfaatkan itu selama sampai 10 tahun kita manfaatkan bonus demografi sampai 235. Kita 235 ke 2040 itu jadi bangsa yang besar. Tapi kalau ini tidak disiapkan, hancur negara ini. Jadi beban. Orang-orang tadi jadi beban. Makanya 10 tahun ini penting. Makanya remaja kita 10 tahun ini dari 2015 sampai 2025 sebelum menyentuh bonus dia, kan dia membesar tuh dia. Bayangin ya kalau dia nggak siapin sekolah dengan baik, kesehatan dengan baik. Buat apa kamu tua umur 20-an, 30-an di usia produktif di 225? Ini kan anak-anak jadi umur 20-an nih, sudah sampai 20-an kan usia produktif, tapi kurang terdidik, kurang sehat. Kita ada penyakit TB paru, ada hepatitis.
ada kanker payudara, ada kanker serviks, ya kan, ada HIV. Nah ini semua harus kita minta tes. Makanya remaja-remaja, kita temukan ada remaja sekolah sudah terjadi HIV loh. Ada pergaulan seks bebas di sekolah negeri segala macam. Ada. Dari tahun 80-an sudah ada. Tahun 90-an sudah ada di Jakarta. Jadi ngeri ini. Jadi nilai moral kita jadi keganggu. Nah kenapa? Kalau menurut saya, ini ada satu gerakan yang salah di negeri ini. Sebenarnya ini kesalahan bisa dilakukan oleh bangsa Romawi, kerajaan Romawi. Kenapa kerajaan Romawi hancur? Apa ketika dia lagi kejam-kejamnya, jadi Romawi kan kejam tuh. Orang dia adu dengan binatang, dibakar hidup-hidup segala macam itu. Apa waktu itu? Enggak, waktu itu justru semua orang takut sama mereka. Karena saking dengar nama pun kita dengar dulu Jepang kalau datang ke Indonesia kita udah ngeri dengar apa kejamnya itu. Nah Romawi juga begitu. Nah kapan Romawi hancur? Ketika rajanya memeluk Kristen. Dari tadi menganiaya orang Kristen di Roma itu, tiba-tiba dia bertobat berbalik agama. Nah disitulah dia membuat kalender. Dia menentukan 25 Desember hari lahirnya Yesus. Siapa bilang 25 Desember hari lahirnya Yesus? Siapa bilang? Itu kan hari lahirnya Dewa dia malahan sebetulnya. Coba dia buat kalender. Mana ada Desember para gembala menggembalakan domba di musim salju? Mati domba. Di padang gurun gimana mau keluar? Nah ini karena pengaruh Romawi yang begitu hebat. Lalu dia menyebar kemana-mana, kalender ini yang dipakai, kalender Masehi. Dibuatlah 25 Desember kelahiran Yesus supaya pas akhir. Ya dia mau-maunya aja, kaisar dia bikin. Lalu kenapa dia mulai hancur? Moral. Kenapa hancur? Dia mulai membuat siapapun mau jadi pejabat, mau jadi pegawai, mau jadi tentara, harus beragama Kristen. Saat itulah semua orang pura-pura beragama Kristen demi untuk mendapatkan posisi. Nah itu yang membuat remaja jadi generasi berikutnya melihat kemunafikan ini. Kalau itu kemunafikan ini yang paling bahaya ketika orang sudah tidak memiliki kepercayaan. Remaja itu paling sensitif di kepercayaan, model, role model. Begitu Anda munafik, selesai. Remaja akan menganggap, dan lebih gawat lagi ketika remaja mulai berpikir, buat apa percaya sama Tuhan? Tuhan aja dipermainkan seenaknya kok sama generasi tua saya. Tuhan cuma jadikan jualan kok. Langsung degradasi moral di situ terjadi. Nah hari ini Indonesia mulai bahaya ke sini sebetulnya. Anda mau jabatan apa? Mesti Islam, mesti Muslim, mesti apa? Ya seolah-olah kalau nggak berpakaian Muslim rasanya kurang Muslim. Ini semua jadi bukan lagi dari hati, tapi sekedar untuk supaya nutupi. Ini yang bahaya. Kemunafikan ini seharusnya di partai yang bernafas agama Islam. Kenapa dihukum lebih berat? Karena kalau Anda menjual agama, Anda dituntut lebih tinggi. Kalau ada orang sekuler kan tidak gitu. Nah ini yang membahayakan remaja kita. Kita suka buat goyonan begitu. Anak remaja yang paling bahaya itu bukan anak remaja orang nggak benar. Anak orang nggak benar masih bisa benar. Dia masih bisa bertobat. Tiba-tiba dia ketemu Tuhan, orang bawa dia, bimbing dia. Yang paling bahaya itu anak pendeta atau anak kiai yang munafik. Itu akan membuat si remajanya liarnya luar biasa. Semua firman Tuhan dia tahu, dia pernah dengar, tapi dia anggap nggak ada. Dan jadi bapak emaknya juga nganggap remeh kok Tuhan itu. Mimbarnya kan ngomong bagus-bagus, di dalamnya nggak benar. Nah ini yang bahaya. Nah buat saya bahaya remaja itu yang lebih bahaya. Dia orang kalau seperti itu, ini udah bahaya banget. Dan banyak orang nggak ngerti sejarah. Dan anak remaja sekarang karena kemunafikan politik tidak pernah mengajarkan kebenaran. Dari sejarah bangsa ini dia tidak tahu akar sejarah. Ini remaja juga penting harus tahu akar sejarah. Termasuk keyakinan dia pun dia nggak tahu persis. Hanya turunan.
Itu juga bahaya. Taunya kulit yang dikumpulin orang sama. Orang Kristen nggak tahu kok 25 Desember lahirnya Yesus kok. Nah ini ganti Xmas juga kan. Padahal Christmas itu kan Christ, pusatnya Kristus, bukan Xmasnya. Nah, ada contoh yang lain. Kita bilang sejarah. Kalau zaman sekarang, kalau kita buat sayembara, membuat masjid Istiqlal ya, nggak ada tuh masjid. Kenapa? Karena panitia begitu lihat yang memasukkan formulir, Fredrik Silaban yang Kristen Protestan, coret. Apa dia menang nomor 1? Masa yang buat masjid kita desain orang Kristen? Dicoret. Nah remaja baik nggak tahu masalah ini. Kenapa? Karena kita sengaja para politisi, negarawan itu mau memanfaatkan primordialisme karena mereka korup status quo. Dia mulai berpikir main primordialisme untuk berkuasa, sehingga rakyat tidak dapatkan yang terbaik. Makanya hal-hal ini disembunyikan kebenaran sejarah ini. Kamu kebayang nggak kalau panitianya sekarang? Begitu dinilai, anggap lolos dah. Waktu ngelamar tuh nggak tahu dia agama apa. Begitu nilai pasti pada bilang, itu Kristen, masa kasih dia menang? Yaudah kasih nomor 2 yang Islam yang menang deh walaupun yang jelek. Pasti begitu, saya berani taruhan zaman ini. Percaya nggak sama saya? Saya berani taruhan, pasti dicoret. Nah, tapi kenapa dulu enggak? Makanya bisa keluar karya-karya hebat. Bisa taruh di depan katedral. Nah, yang lebih hebat lagi Bung Karno, waktu bangun Monas kan tahun 61. Itu dalam resesi ekonomi itu kita negara ini kan, 61 waktu bangun Monas. Bung Karno udah nggak cukup duit tuh antara menyelesaikan masjid Istiqlal ini sama Monas ini. Harus pilih salah satu. Lalu Bung Karno pilih yang mana untuk selesaikan? Pilih Monas. Masjid didiamin. Kalau zaman ini dilakukan demo semua, harus aku darah-darah di depan istana. Lalu apa alasan Bung Karno? Remaja nggak pernah tahu cerita ini. Di sekolah nggak ada yang pernah berani cerita soal ini. Kenapa? Karena itu udah mulai masuk penyakitnya bangsa Romawi, kerajaan Romawi lagi. Kalau cerita gini bisa dianggap kurang Islam, kurang bela Islam. Makanya ngaku Islam sebagai teroris pun dibela-belain. Kalau kita menghina Islam, mana ada Islam ngajarin teror? Jadi ini kondisi nggak pernah diajarkan lagi ke remaja tentang kebenaran sejarah bangsa ini. Lalu Bung Karno alasannya apa? Ini bicara ke negarawan. Bung Karno bilang begini. Kenapa dia berani stop masjid? Karena kita ini Islam ini mayoritas di Indonesia. Kalau sampai masjid terbengkalai, semua umat Islam patungan pun akan menyelesaikan. Tapi kalau Monas di stop, belum tentu orang selesaikan. Jadi sama negara ini. Kenapa waktu pendiri negara ini bisa membuang 7 kata dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam di Pancasila di sila pertama? Kenapa bisa di-drop? Ada kenegarawan dari pemimpin kita yang beragama Islam mau mengalah supaya NKRI ini utuh sama Merauke. Nggak ada minoritas yang ngalah. Nggak ada minoritas yang ngalah. Nah ini yang terjadi gitu. Nah ini sejarah nggak pernah mau diungkap, nggak pernah mau diajarin ke remaja kita. Kalau remaja kita terpecah belah, ya sama aja kita membuang pita Bhinneka Tunggal Ika. Sama kita membuang pita Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita buat. Ya pasti kami buang pita Bhinneka Tunggal Ika dan kalau kita kondisi seperti itu. Nah ini yang perlu diaji. Nggak bisa hafal berapa juz, 28 juz sama 30 juz. Karena apa? Karena waktu habis sholat Isya mau ke masjid belajar Arab, Quran, diusir. Kata baca saya masuk kafir, nggak boleh masuk masjid. Sampai saya jadi bupati pun masih banyak nolak saya masuk ke masjid. Saya suka ketawain mereka. Gimana mau dapat hidayah kalau kamu tidak kasih saya masuk dengan tausiah, dengan masuk masjid? Kalau kamu mau ke gereja saya, gua antar pagi siang malam, gua kasih makan sarapan pagi siang malam, gua antarin. Itu kan kepicikan yang terjadi gitu. Nah terus kita lihat sekarang, guru saya ngajar ini baik guru saya. Mereka bilang saya bebas tulisan Arab, tapi bahasa pelajaran agama Islam saya paling tinggi nilainya.
Kenapa? Karena dari 10 soal 3 tulisan Arab saya bebas. Oh. Ya teman mesti 10, saya kerjain 7. Artinya saya lebih baik dong. Cuma hafalin rukun Islam, rukun macam-macam kan rukun iman apa ya saya cerita sejarah gimana air jam-jam gimana bisa cerita ya saya mah ngerti lah. Gimana cerita Nabi ini, Nabi itu, Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya saya masih lebih bagus kalau nyambung Arab, Indonesia Arab, Arab Indonesia terus nyambung. Ya saya nggak usah kerjain ya kamu berarti nggak bisa kerjain. Nah itu karena ditolak. Ya udah, akhirnya kita balik. Saya ingat sekali guru saya ngajar. Nabi Muhammad dulu sholat di Mekah itu timpukin air kencing sama kotoran manusia dari si Yahudi. Kita aja kalau lemparin kotoran di sini nggak kena kita aja baunya minta ampun. Ini tai orang loh. Saya yakin cerita yang sama ketika Nabi Daud dia dikudeta dari anaknya, dia lari, lalu keluarga si Saul, raja yang dia gantikan, lempar dia dengan batu dan tanah. Itu aja Panglima Daud waktu itu bilang sama Daud, kasih izin kita penggal kepalanya. Nabi Daud bilang, kita mungkin ada salah sama Tuhan. Saya bisa kejadian anaknya pun kudetanya, dia terima. Nah saya bisa bayangkan Panglima Nabi Muhammad waktu itu pasti udah gatel mau penggal ini si Yahudi kepalanya. Pasti Nabi Muhammad juga pasti mengatakan jangan. Lalu kemudian tiap hari loh kerjain kurang ajar kan? Saya nggak tahu zaman dulu sholatnya 5 kali atau 7 kali saya nggak tahu. Kita bisa berdebat soal itu. Tapi artinya kan dia setiap kali sholat di masjid di Mekah itu dilempari. Satu hari tidak dilempari. Nabi terus tanya, kemana yang lemparin tai kita ya? Hari ini kok nggak lemparin gitu? Lalu disampaikanlah bahwa dia sakit. Pergilah Nabi Muhammad membesuk si Yahudi yang kurang ajar. Karena itulah dia dapat hidayah ikut agama kebenaran. Islam begitu kan. Dia bertobat. Coba kalau dipenggal kepalanya, keburu dapat hidayah nggak? Bisa menangkan dia nggak? Sekarang pertanyaan saya, Islam yang sekarang di Indonesia yang ekstrim teriak-teriak itu, pengikut Nabi Muhammad apa bukan sih? Saya belum pernah lemparin orang tai loh, kenapa mau potong kepala saya loh. Harusnya kalau kamu pengikut Nabi Muhammad, saya lempar tai pun kamu belum potong saya loh. Ini baru pengikut sejati dong. Kan gitu kan? Kan kayak saya, kamu pengikut Yesus yang sejati. Kayaknya belum, kenapa? Yesusnya kok tambah pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau tambah pipi kiri, gue tonjok lu. Kamu ngomong gitu, gue tonjok lu juga bilang. Jadi, Islam yang diajarkan sekarang ini Islam apa? Di atas mimbar menyebarkan kebencian apa. Sekarang berani nggak bisa orang lagi sholat Jumat terus kita lewat yang mau berklakson, takut kamu biar kamu Islam bisa digebukin rame-rame lo. Dulu dilemparin tai aja lagi sholat nggak dipotong mas. Sekarang kalau salah klaksonnya dikit bisa digebukin kamu. Apakah Islam seperti itu yang Anda sebarkan? Nah inilah bahaya negara ini. Remaja harus tahu dasarnya itu apa. Dari sisi sejarah Anda harus tahu, dari sisi iman Anda harus tahu. Sama ketika beli handphone, beli TV, beli mau kamera atau apapun. Kalau orangnya pengen tahu pakai full, Anda pasti baca manual buku petunjuk pemakaian. Baru Anda bisa pakai kan. Makanya orang bule, teman-teman saya yang sekolah ke Amerika juga suka cerita beli scientific calculator. Orang banyak orang Amerika nggak bisa pakai. Anak-anak Indonesia jago banget, ada sinkos semua. Dia nggak, karena dia nggak pernah baca buku petunjuk pemakaian. Nah sekarang kita sama. Anak remaja harus tahu siapa penciptanya, siapa dirinya, maka dari mana. Anda harus baca kitab sucian. Itu remaja harus lakukan seperti itu. Anda harus baca. Baru Anda ngerti. Ini apa yang penting buat remaja, kalau buat saya. Saya suka ngajarin anak saya itu. Kamu harus tahu siapa pencipta kamu. Kamu harus tahu. Terus tahu siapa kamu. Kalau mau tahu kamu harus baca buku pencipta kamu. Baru ada refleksi ya. Kayak cermin. Terus yang ketiga, Anda harus tahu bagaimana hubungan intim dengan pencipta. Itulah doa komunikasi. Curhat seperti teman muka dengan muka, ngomong seperti seorang teman. Terus yang curhat sama teman kan? Remaja kan paling sering curhat. Nah, sekarang cara didik mereka bisa curhat sama Tuhan.
Standarnya dari mana? Ya firman Tuhan. Nah itu baru lengkap. Jadi kita menyiapkan orang untuk menyongsong bonus demografi di 2025. Ya, Anda harus utuh, penuh kepala dari sisi budaya, sisi rohani, sisi kepintaran, penuh perut dari sisi sehat, bisa makan banyak, dan penuh dompet. Dompet penuh bisa Anda dapat uang seperti ini atau Anda juga hemat. Jadi orang harus diajarkan seperti ini. Nah baru Anda siap. Memang kita punya tantangan besar apa? 2015 tahun depan. Di saat udah siapa? Di saat kita mau menyongsong 10 tahun bonus demografi ini, kita sudah harus menghadapi pertempuran istilahnya ya dagangnya, perdagangan bebas Asia Tenggara. Kita akan memasuki masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Remaja-remaja negara ASEAN yang lain lebih siap dari kita. Karena mereka sudah menyiapkan ini 10 tahun yang lalu ketika menandatangani untuk 2015 ini. Kita main-main. Sekarang kita sudah bicara bonus demografi 2025. Kan saya tanya Bapak Ibu kan orang-orang, kita kan orang-orang yang terus komunikasi dengan semua orang. Pernah nggak dengar capres, cawapres atau orang politik bicara seperti ini? Ini orang gila. Jadi negara itu betul-betul dipimpin dengan cara yang sangat sembarangan. Hanya berpikir pendek saja saya berkuasa seperti apa. Kita tidak pernah membayangkan nih 2025 akan ada. Dulu waktu tanda-tanda 2015 ini 2005 yang lalu. Ini ada waktu loh nih. Ya mau tahu dilewati. Kita yang ribut kekuasaan. Tahu-tahu udah 2015 tahun depannya. Ini udah mau 2025 nih kita kemarin sebentar. Dia udah tiba-tiba udah umur berapa? 25, 26. Nah, sekarang 16 ya? Iya. Nah, 98 lahirnya. 97. Oh 97. September, oh ya. Kalau bisa ada anak saya September 98. Nah, saya yang besar. Nah, 98 ya. Kelas 2 sih. Iya. Kelas 2 ya. Oh iya dia memang nanggung ya. Soalnya lahir 97 ya. Ya. Anak saya 98 ya. Ya, saya harus geser ini. Cukup cerita gitu banyak? Udah kejawab sana. Jadi semua seperti itu, situasi yang ada, apa yang akan kita hadapi, tantangannya, terus proses menyiapkan itu yang penting. Jadi sehingga kamu tulis buku harus seperti itu. Jadi selalu harus ada kondisi, harapan, proses mencapai harapan. Katanya sih begitu teorinya. Ya. Anak saya juga suka nulis ya, ngarang. Tapi dia tulisnya Inggris ya. Ya bikin skenario banyak tahu udah detail lah rumahnya. Dia tulis, dilatih kayak gitu. Ya kita senang. Ada yang bontot nggak mau tulis, malas dia. Cerita aja ngoceh bawah. Ya, saya mesti geser lagi. Silakan. Hasil ngobrolnya boleh saya masukin ke website juga ya? Boleh. Yuk, mau foto ke ruangan aja biar ini. Boleh di Biar tahu. Ayo. Ayo biar